Efek samping yang paling besar itu adalah, dia akan menimbulkan, hepatitis atau hepatitis drug injury. Jadi untuk antisipasinya memang dari awal kita harus memeriksakan fungsi hati, fungsi ginjalnya. Kalau dia sudah ada kelainan, kita harus memberikan obat khusus di lain obat yang ditanggung pemerintah itu, obat lepasan istilahnya ya. Bang. Wah, udah pada Tante. kumpul. Iya dong. Iya dong. Ya, Om kena. Ya, kakak kena tuh. Kakak kenapa sih? Kok dari tadi batuk-batuk terus? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tunggu dan cek kelanjutan ceritanya. Wah, orang dengan batuk-batuk. Bagaimana ya kelanjutan video yang tadi? Baik sahabat sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Dr. Gadisa kembali menemani Anda di acara podcast Ngopi Sehat, ngobrol pintar tentang kesehatan. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, saya beserta kru yang bertugas akan menemani Anda sekalian dengan topik-topik menarik di bidang kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda semua. Baik, sahabat sehat, tepat 1 minggu yang lalu di tanggal 24 Maret, kita sudah memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Tahun ini, Hari Tuberkulosis Sedunia mengambil tema Invest to End TB, Save Lives. Tuberkulosis masih merupakan penyakit yang menjadi concern atau perhatian bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Faktanya, Indonesia merupakan negara dengan penderita tuberkulosis terbanyak ketiga sedunia. Fakta yang cukup mencengangkan. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan juga tenaga kesehatan, tapi ada andil masyarakat juga di situ. Hal apa yang kita bisa lakukan bersama untuk mengurangi angka tuberkulosis? Oleh karena itu, hari ini tema podcast kita adalah cegah TB atau tuberkulosis dan obati sampai tuntas. Apa saja ya gejala dan tanda penyakit tuberkulosis dan bagaimana pengobatannya? Pastinya sudah ada banyak pertanyaan yang muncul di benak sahabat sehat semua. Oleh karena itu, di siang hari ini kita sudah hadirkan seorang narasumber yang tentunya ahli di bidangnya untuk menjelaskan mengenai tuberkulosis. Beliau adalah seorang dokter spesialis paru, salah satu staf di RSUD Dr. Raden Sujono Selang. Langsung saja kita sambut Dr. Hajah Nur Kristi Permatasari Amin, spesialis paru. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Gadisa. Iya, bagaimana nih, Dok, kabarnya? Insya Allah sehat, Alhamdulillah sehat, Dok. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, Dok, ya, sudah bersedia untuk hadir di acara podcast kita pada siang hari ini. Sama. Ya, Dok. Baik, sebelum kita lanjut nih, Dok, karena pasti sahabat sehat semua sudah penasaran dan tidak sabar, Dok, ya, untuk materi pada siang. Tapi sebelumnya, Dok, saya ingin mengingatkan dulu untuk sahabat sehat yang ada di rumah, jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik kita pada siang hari ini mengenai penyakit tuberkulosis, Anda dapat mengetikkan pertanyaan di kolom chat Instagram, di akun live Instagram RSUD Dr. Raden Sujono Selang dan juga akun Facebook. Langsung saja diketikkan pertanyaannya ya, jadi tidak usah sampai menunggu sesi selesai. Sekali lagi Anda dapat mengetikkan pertanyaan di kolom chat di akun live Instagram maupun Facebook RSUD Dr. Raden Sujono Selang, karena nantinya di akhir acara akan ada door prize bagi penanya yang terpilih. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram, like akun Facebook, dan juga subscribe akun YouTube channel RSUD Dr. Raden Sujono Selang untuk mendapatkan informasi-informasi update di bidang kesehatan dan layanan terbaru di RSUD Dr. Raden Sujono Selang. Baik sahabat sehat, langsung saja kita mulai ya untuk sesi pada siang hari ini di acara podcast kita. Baik, Dok. Ini kita bicara mengenai penyakit tuberkulosis ya, Dok. Sebenarnya penyakit tuberkulosis itu penyakit apa, Dok? Tuberkulosis itu adalah penyakit menular infeksi yang disebabkan oleh kuman yang namanya. Jadi dia itu membutuhkan udara. Bagian besar masuk ke. Baik, Dok. Berarti
penyakit tuberkulosis itu bisa dibilang memang penyakit infeksi ya, ada bakteri atau kuman penyebabnya tadi dok ya, Mycobacterium. Kemudian tadi juga disebutkan dok, kan penularannya melalui droplet gitu ya dok, yang terhirup. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nggak dok? Mungkin cara penularan dari tuberkulosis itu seperti apa dok? Bahas lebih lanjut, droplet itu sebelum sumber penularan di TB jadi dia batuknya atau bicara atau mungkin itu akan tertular ke orang lain melalui kan namanya. Oke. Berarti ada banyak faktor di situ dok ya berperan untuk penularan. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah tadi Bu Dokter sebutkan bahwa penularannya melalui percikan dahak, kemudian yang bisa terhirup begitu dok ya ke saluran paru-paru. Nah, muncul lagi pertanyaannya dok, kan sebelumnya saya pernah podcast tentang kusta juga dok ya, di situ disebutkan juga penyebabnya Mycobacterium, cuman mungkin jenisnya yang berbeda. Apakah untuk yang Mycobacterium tuberculosis ini dok, apakah penyebarannya itu cepat dok? Kalau yang kusta kemarin kita disebutkan bahwa memang nggak terlalu secepat itu dok. Kalau yang tuberkulosis sendiri dok, apakah penyebarannya secepat itu dok dari droplet? Sebelumnya ini juga sama dengan penyakit kusta karena dia sama Mycobacteriumnya tapi berbeda, satunya lepra, satunya tuberkulosa ya. Jadi dia membutuhkan sistem imun masing-masing manusia, yaitu sistem imunnya akan bekerja 2-3, jadi dia membutuhkan waktu, dan juga dia juga harus kontak yang terus-menerus berlanjutan, bukan yang satu kali kontak dengan pasien TB itu nggak bisa. Oh berarti memang harus ada dibilang kontak erat dok ya, mungkin yang tinggal serumah seperti itu dok ya. Oke. Kemudian dok, ini tadi disebutkan bahwa memang ada kontak yang erat gitu. Biasanya dok, dari mulai tertular penyakit kuman TBC gitu sampai akhirnya muncul gejala itu membutuhkan waktu berapa lama dok biasanya? Iya. Ini tergantung dari daya tahan sistem imun tubuh masing-masing pasien ya, Dokter Gadisa. Jadi dia kalau dia misalkan satu kontak dia terkena oleh pasien TB, itu dia tidak langsung menderita sakit. Jadi dia oleh sistem imun di tubuhnya sendiri, dia akan membentuk granuloma, itu mungkin dia tidak akan menderita TB, belum tidak muncul akan gejala gitu menularkan, dok ya. Tapi kalau dia di tuberculin skin test, di tes atau tes mantok atau di IGRA, dia akan positif, tapi dia tidak termasuk kasus TB. Tapi kalau sistem imunnya bagus, dia akan tidak akan sakit TB, mengeluarkan gejala, tapi kalau dia sistem imunnya drop, baru kuman TB-nya yang menang. Jadi dia akan sakit TB dan mengeluarkan gejala dan bisa menularkan ke orang lain. Oke, berarti bervariasi dok ya, setiap orang tergantung dari sistem imunnya. Berarti mesti menjaga selalu dok ya sistem imun ini pastinya. Balik lagi dok, tadi sempat saya singgung dok bahwa Indonesia sendiri penderita TB-nya masih ketiga terbanyak di dunia dok ya. Nah ini masih jadi pertanyaan dok, kenapa dok ya sampai sekarang kita masih tinggi angka TB-nya? Apakah karena deteksi kasusnya yang terlambat, mungkin masyarakat kurang sadar, atau kepatuhan minum obat? Mungkin kira-kira dokter bisa berikan tanggapan nggak dok ini? Ya memang sebenarnya penyakit TB ini sendiri cukup lama dibilang orang dicap sebagai penyakit keturunan, penyakit kutukan. Padahal ini orang-orang tersebut tidak paham bahwa penyakit TB ini ada penyakit infeksi menular. Jadinya bukan penyakit keturunan atau kutukan. Jadi edukasi penduduk Indonesia ini rata-rata belum paham karena memang masyarakat menengah ke bawah kebanyakan. Justru dengan kalau kepatuhan minum obat juga belum sadar ya, sadar. Jadi kalau kepatuhan untuk periksa ke fasiankes terdekat itu dia menunggu sakit yang berat dulu baru periksa. Baru mau periksa dok ya, kebanyakan masyarakat mungkin karena saya makan gorengan berminyak-minyak itu mungkin diabaikan gitu.
Kalau berat justru baru dia baru sudah terlambat gitu ya deteksi kasusnya, berarti udah menularkan juga dok ya. benar. Berarti memang untuk di Indonesia sendiri sudah banyak faktor dok ya, mulai dari tadi karena kurangnya literasi mungkin dok ya, dan kurang paham juga tentang tuberkulosis. Jadi ayo bersama-sama nih ya, masih menjadi PR kita semua, bukan hanya tanggung jawab dokter gitu ya, spesialis paru, masih menjadi tanggung jawab bersama tentunya. Baik dok, selama ini dok ya, kan kita mengenal kalau TBC identik dengan paru begitu dok. Apa kuman Mycobacterium tuberculosis ini bisa menularkan ke organ lain dok selain paru? Sebelumnya kuman TB ini memang menyerang utamanya adalah jaringan paru. Jadi dia membutuhkan oksigen yang tinggi di dalam jaringan paru. Makanya saat dia masuk ke saluran nafas, dia akan ditangkap oleh makrofag alveolar namanya, dan dengan sel darah putih membentuk namanya granuloma di jaringan paru. Ini untuk memusnahkan dan menghambat pertumbuhannya sebenarnya dokter Gadisa. Jadi kalau dia sistem imunnya bagus, dia akan tertahan di sana. Kalau dia tidak, misalkan ada kumannya yang tidak bisa terhambat atau dimusnahkan, itu dia bisa jalan-jalan melalui perkontinuitatum, bronkogenik, limfogen, kemudian hematogen, dia akan jalan-jalan ke jaringan organ lain gitu, dok, ya? termasuk meningitis dan sebagainya. Itu kecuali yang tidak punya peredaran darah, yaitu kuku atau rambut tidak bisa dilalui gitu. Oke dok, berarti selama organ yang ada di tubuh kita itu masih ada saluran, ada pembuluh darahnya, masih bisa tertular dok ya. Berarti selain di paru masih bisa di organ lain, cuman kasus terbanyak memang di paru dok ya. Nah, muncul lagi nih dok pertanyaan, karena kan tadi seperti yang Bu Dokter sudah bilang bahwa penularannya melalui percikan yang kemudian terhirup dok ya, masuk ke paru. Untuk misalkan dok, untuk TB yang selain TB paru gitu dok, di kulit, apakah bisa tertular melalui sentuhan atau harus terhirup dulu dok baru tertular? Oke, untuk TB kulit memang kita harus men-screening untuk TB parunya sendiri, mulai dari anamnesa apakah dia batuk lebih dari 2 minggu, kemudian kita pemeriksaan fisik, kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan bakteriologis maupun penunjang ronsen. Kalau kita simpulkan dia tidak ada TB paru, hanya TB kulit, itu dia berarti tidak menular, tapi tetap diberikan pengobatan OAT sesuai. Berarti memang jalurnya tetap dari droplet paru dok ya, nggak bisa menular melalui sentuhan. Sumber penularan tetap dari droplet percikan dahak pasien. Baik dok, jadi jangan takut untuk bersentuhan dok ya dengan penderita TB. Takutnya nanti mungkin muncul nih mitos lagi, oh nggak boleh deket-deket sama penderita TB, nggak boleh salaman gitu, salah berarti dok. Tapi harus dipastikan cuci tangan dulu. Siapa tahu kulitnya habis dibatukin. Oh iya, itu edukasi yang tepat juga dok ya. Jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan ya apalagi di era pandemi ini. Baik dok, pesan yang sangat bagus sekali pastinya. Baik dok, tadi Bu Dokter sempat singgung bahwa tuberkulosis ini akan muncul terkait juga dengan sistem imun yang bisa melawan. Berarti bisa dibilang dok ya, faktor resiko salah satunya adalah kondisi imun yang turun dok ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi dok, kondisi seperti apa sih dok yang menyebabkan seorang itu terkena atau beresiko untuk terkena penyakit TBC? Kalau kita membicarakan tentang sel imun, kita mengarah ke yang dia ada kelainan imunitasnya, seperti dia ada komorbiditas HIV/AIDS, ODA, kemudian dia ada penyakit penyerta lain seperti diabetes mellitus dan komorbid lain, itu sangat rentan untuk TB. Makanya sebaiknya kita harus screening untuk TB untuk pelaksanaannya. Dan juga untuk HIV, untuk meminum ARV-nya kan harus tentu di-screeningkan juga TB-nya seperti itu. Kemudian anak kurang dari usia 5 tahun, kemudian orang-orang di panti jompo dan lembaga masyarakat itu perlu di-screening juga. Perlu di-screening juga dok ya. Berarti ini memang faktor resikonya yang terbesar adalah penurunan kondisi imun ya. Jadi apapun penurunan kondisi imun tetap harus di-screening dok ya. Berarti pastikan di layanan kesehatan seperti itu. Baik dok, tadi di video pembuka dok kita sudah ada tadi video batuk-batuk. Nah dok, ini kan selama ini kita tahu TBC batuk-batuk gitu dok ya. Kira-kira dok,
apa dok ya yang membedakan antara batuk karena tuberkulosis dengan batuk karena penyakit lain gitu dok? Kalau kita membahas tentang gejala TB ini sebenarnya gejala utamanya yang sering itu memang batuk, Dokter Gadisa. Batuk yang gimana? Batuk yang produktif yang berdahat lebih dari 2 minggu. Tapi juga harus disertai gejala tambahan. Seperti yang paling khas memang keringat pada malam hari, kemudian nafsu makan menurun, berat badan menurun. Kemudian gejala yang lain bervariasi seperti sesak nafas, nyeri dada itu bervariasi sampai dia keluar batuk darah, itu bervariasi gitu. Kalau dari penyakit lain saya rasa infeksi lain dia kurang dari 2 minggu justru batuk. Udah Atau yang sembuh dok ya? kalau kronis sekali seperti batuk tahunan bisa itu mengarah ke bronkitis atau PPOK karena rokok dan lain sebagainya gitu. Jadi harus ada gejala tambahannya juga. Berarti kalau yang TB dok ya batuknya bisa lebih dari 2 minggu dan kemungkinan disertai harus ada gejala tambahan tadi ya dengan keringat dingin terutama seperti itu, penurunan berat badan ya, jadi keringat tanda pada dan malam gejala hari. keringat pada malam hari dok ya. Kalau untuk demam sendiri dok kan mungkin ada bisa muncul demam juga nggak dok pada Bisa. pasien tuberkulosis? Bisa jadi dia merasa sumber-sumber yang berkepanjangan tidak akut seperti COVID dan penyakit virus, jadi dia sumbang-sumbang jadi merasa Bukan akhirnya demam dia tinggi malaise gitu, dok, ya? ya, Bukan menyebabkan demam tinggi. malaise, nafsu makannya jadinya menurun gitu. Oke, berarti ini mungkin harus ditegaskan lagi dok ya bahwa penyakit TBC ini tanda dan gejalanya berarti batuk, kemudian ada gejala lain. Jadi kalau misalkan Anda tadi mengalami gejala seperti yang disebutkan oleh Bu Dokter Nur Pristi, harus segera dok ya ke layanan kesehatan terdekat karena takutnya jadi sumber penularan dok Lebih ya. cepat diobati lebih baik. Lebih cepat diobati lebih baik pastinya karena kita sama-sama menurunkan angka TB di sini. Kita lanjut dok. Kita sudah tahu nih dok ya definisi penyakit tuberkulosis, tanda dan gejalanya. Nah, ketika sudah ada nih tanda dan gejala kemudian melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan dok, biasanya dok apa saja yang diperiksa dok? Nah, sebenarnya kita sebagai dokter ya harus yang pertama yang paling wajib adalah anamnesa atau kita menggali riwayat pasien, gejalanya apa aja, apakah ditemukan batuk lebih dari 2 minggu, karena anamnesa sendiri itu akan menjawab 90% dari diagnosa penyakit itu sendiri. Kemudian berlanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kemudian kita berlanjut ke pemeriksaan bakteriologis yang wajib, yaitu pemeriksaan dahak. Kalau di Fasiankes yang belum ada tersedia TCM atau Gen Expert, bisa BTA lebih dahulu. Kemudian kalau dia lebih expert, lebih tinggi di rumah sakit, bisa pemeriksaan biakan ataupun foto ronsen itu juga bisa. Itu. Kemudian pemeriksaan untuk serologis tidak dianjurkan karena belum disepakati dok ya. Jadi memang kata tidak kuncinya itu dianjurkan. harus dari riwayat pasien dulu dok ya, karena dari situ saja mungkin sudah bisa diberikan terapi dok ya. Tapi untuk yang di layanan kesehatan dok yang wajib diperiksa itu apa dok biasanya? Berarti basil BTA itu dok ya? Layanan kesehatan maksudnya puskesmas ya. Ya. Bisa dengan pemeriksaan BTA. Pemeriksaan BTA. Tapi di beberapa puskesmas di Lombok Timur ini sudah ada beberapa yang mempunyai Gen Expert. Jadi bisa sudah ada. Diperiksakan. Berarti jika memiliki tadi keluhan yang sudah disebutkan oleh Bu Dokter, bukan hanya bisa diperiksa di rumah sakit, tapi di puskesmas juga bisa dok ya. Baik, berarti jangan ragu kalau misalkan ada tanda dan gejala dari dok ya, langsung saja periksa di puskesmas terdekat, karena nggak hanya di rumah sakit tapi di puskesmas juga sudah ada alat untuk pemeriksaan tuberkulosa dok ya. Baik, untuk komplikasinya sendiri dok, apakah bisa muncul dok komplikasi jika sudah terkena penyakit tuberkulosa? Kita membicarakan komplikasi, kita melihat dari jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendek itu bisa karena dari penyakitnya, yang pertama bisa seperti tadi dari awal, bisa keluar batuk darah, kemudian kalau dia batuknya keras, justru parunya akan kempes, menimbulkan pneumotora, atau juga bisa dia menimbulkan peningkatan efusi pleura menjadi pleuritis. Kemudian kalau dia berjalan-jalan ke organ lain bisa menyebabkan meningitis ataupun TB organ lain. Itu yang harus diobati. Untuk komplikasi jangka panjang misalkan akhir pengobatannya dia bisa menimbulkan skar di
di jaringan paru di parunya bisa menimbulkan atelektasis, itu jangka panjangnya untuk pasca penyembuhan. Jadi sebaiknya kalau menurut saran saya lebih awal lebih baik lebih cepat diobati agar tidak terjadi komplikasi jangka panjang seperti atelektasis dan sindrom fibrotik lain. Oke dok, berarti tidak semua dok ya yang terkena TB bisa terjadi komplikasi, nggak semuanya dok ya? Nggak semua. Untuk penyembuhan ada 3, yaitu sembuh sama sekali tanpa bekas, skar, sembuh dengan bekas, skar, atau bisa menimbulkan kematian itu. Berarti ini apakah muncul tidaknya komplikasi, apakah tergantung juga semakin cepat ditemukan dan diobati, maka kemungkinan komplikasinya semakin kecil dok ya? Iya, deteksi dini lebih cepat. Oke, jadi bisa memberikan harus perawatan. segera dok ya, kalau misalkan sudah curiga langsung aja daripada menunggu lama-lama. Justru meskipun sudah sembuh, tetap ada komplikasi yang tentunya akan mengganggu aktivitas sehari-hari nantinya dok ya. Jadi memang harus digarisbawahi, tepat temukan dan obati dok ya. Sebenarnya dari awal pencegahan ya, kita harus pencegahan dulu dok ya. Baik, mungkin nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut dok ya, pencegahan, karena di sini bukan hanya untuk temukan tapi juga ke pencegahannya dok ya. Nah lanjut kita dok ke pengobatan dok ya. Untuk pengobatan tuberkulosis sendiri dok, itu makan waktu berapa lama dok? Ideal memakan waktu untuk yang sensitif obat itu 6 bulan. 6 bulan. Kemudian untuk yang TB resisten yang dia kebal obat itu bisa sampai untuk jangka pendek itu 9-11 bulan, kemudian bisa sampai 23 bulan untuk yang paduan jangka panjang. Oke. Berarti untuk yang TB resisten itu dideteksinya dengan alat khusus dok ya itu? Yang seperti tadi TCM atau kayak GenExpert itu. Oke, berarti berbeda tergantung jenis TB-nya, berbeda durasi pengobatannya dok ya. Tadi disebutkan ada yang 6 bulan dok minimal ya, 6 bulan cukup lama juga ya sahabat sehat. Kita penasaran nih dok jadinya, kenapa untuk penyakit tuberkulosis ini pengobatannya bisa memakan waktu panjang sampai 6 bulan dok? Iya, karena selain pertumbuhan kuman TB ini sendiri yang lama, ya bisa di intra atau ekstra sel inang, kemudian dia berkaitan dengan sel imun manusia yang bisa membutuhkan waktu yang lama untuk pertahanan, untuk jebolnya ke sakit TB itu. Kemudian dia juga untuk supaya tidak terjadi risiko resisten juga, untuk menghemat pengobatan agar tidak terjadi resisten itu juga. Oke, berarti memang udah dari hasil penelitian ya memang 6 bulan tuh memang diperlukan harus, untuk menghabiskan istilahnya semua kuman dok ya, supaya nggak kambuh lagi. Berarti dok, ketika sudah nggak ada gejala batuk dok, takutnya nih dok kan yang mikir, oh saya sudah nggak batuk, sudah berat badan sudah naik, nggak ada demam, belum 6 bulan tapi stop, boleh nggak kayak gitu dok? Ya biasanya memang ini terjadi pada 2 minggu pertama pengobatan dokter, karena memang viral kuman loadnya awal pengobatan sampai 2 minggu itu memang akan berkurang drastis, makanya gejalanya akan berkurang drastis. Jadi pasien merasa oh enakan ini, keluhan saya nggak ada, nggak usah diteruskan, bosen saya minum obat. Itu jangan ya, karena itu bisa menimbulkan efek yang lebih bahaya ke depannya. Makanya kita harus memberikan edukasi sebagai pelayan masyarakat, untuk memberikan edukasi di awal pengobatan bahwa ini pengobatan nih harus diteruskan sampai 6 bulan, harus sampai sembuh sampai 6 bulan itu, jangan sampai putus di tengah jalan. Nanti kita kasih edukasi begitu harus. Oke, berarti salah satu efek dari putus obat itu apa dok? Mungkin supaya masyarakat tahu dan nggak berani dok memutuskan sendiri, karena takutnya nanti begitu gejala nggak ada, stop, merasa sudah baik, stop minum obat tanpa saran dari dokter. Mungkin bisa dijelaskan dok, kalau misalkan putus obat sendiri apa berakibat apa ke pasiennya dok? Iya, kalau putus obat dalam pengobatan itu kita istilahkan lost to drop out ya. Jadi dia memang dia putus di tengah jalan, tidak sampai fase sampai 6 bulan. Itu bisa, yang pertama efeknya bisa terjadi TB relapse lagi atau TB last to follow up. Jadi dia drop out, kemudian dia akan rentan terjadi resistensi pada itu yang bahaya dok ya, jika sudah resisten. Memang
Kemudian dia akan terjadi TB yang lebih berat lagi, berkomplikasi atau bahkan bisa menimbulkan kematian, itu yang paling berbahaya. Nah, itu yang berbahaya, Dok, ya. Berarti tetap ya, Dok, ya, untuk memutuskan kapan seseorang berhenti minum obat adalah dari dokter, Dok, ya. Ada pemeriksaan yang harus dilakukan. Nah, biasanya, Dok, untuk misalkan setelah 6 bulan diperiksa, biasanya apa, Dok, yang dilihat untuk dokter bisa memutuskan bahwa oh ini sudah bisa stop minum obat TB-nya. Memang kita harus melakukan evaluasi selama pengobatan, Dokter Gadisa. Yang pertama, evaluasi berat badan. Kenapa? Karena pemberian obat OAT ini sendiri berdasarkan berat badan. Jadi kalau misalkan tidak evaluasi berat badan, itu akan sangat kesusahan untuk memberikan dosisnya. Kemudian yang kedua, jika di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, itu seperti BTA, evaluasi bulan pertama, bulan kedua, bulan kelima, bulan keenam. Jika ada yang lebih tinggi lagi, ronsen bisa dievaluasi. Bisa di ronsen juga, Dok, ya. Oke, berarti ada banyak faktor dan tentunya keputusan untuk berhenti atau stop minum obat dalam artian sudah selesai ada di tangan dokter. Jadi jangan sampai, Dok, ya, nanti putus obat karena merasa sudah sehat, karena ada banyak faktor yang berperan untuk menentukan terapinya sudah tuntas. Untuk obat tuberkulosis sendiri, Dok, apakah masyarakat bisa beli sendiri atau tersedia di mana, Dok, obatnya? Kalau untuk di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit itu obatnya gratis, Dokter Gadisa, karena ini adalah salah satu program nasional pemerintah yang masih ditanggung pemerintah. Jadi dari mulai evaluasi, kemudian pemeriksaan sampai pengobatan semua ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah, Dok, ya. Jadi tersedia gratis, Dok, ya, gratis untuk yang berobat ke rumah sakit daerah dan juga di puskesmas pastinya. Jadi Anda jangan takut jika memang terkena tuberkulosis, Anda dapat mendapatkan obat anti tuberkulosis secara gratis di layanan kesehatan pemerintah terdekat pastinya. Kemudian, Dok, namanya obat, Dok, ya, pasti memiliki efek samping. Untuk obat anti tuberkulosis sendiri ada efek samping apa saja ini, Dok? Efek samping yang paling besar itu adalah dia akan menimbulkan hepatitis atau hepatitis drug injury. Jadi untuk antisipasinya memang dari awal kita harus memeriksakan fungsi hati, fungsi ginjalnya. Kalau dia sudah ada kelainan, kita harus memberikan obat khusus di lain obat yang ditanggung pemerintah, itu obat lepasan istilahnya, ya, dengan dosis harian. Kemudian dia bisa menimbulkan, yang kedua adalah dermatitis. Dermatitis itu gatal akibat pengobatan TB ini harus di stop. Kemudian selain itu juga bisa menimbulkan mual muntah ataupun mual muntah karena hepatitis sendiri atau kelainan ginjalnya itu sendiri. Itu harus kita memang evaluasi dari awal. Oh, berarti sebelum pemberian terapi pun ada evaluasinya, Dok, ya, berarti. Memang ada efek samping, tapi jangan takut karena manfaat yang didapatkan setelah minum obat lebih besar daripada takut minum karena efek samping tapi TB-nya nggak bisa diobati, justru terjadi komplikasi, Dok, ya, begitu. Baik. Untuk pengobatan TB, Dok, pada ibu hamil dan menyusui sendiri bagaimana, Dok? Apakah sama seperti orang yang lainnya, Dok? Sama. Jadi dia memang kalau ibu hamil memang harus segera minum obat. Kenapa? Karena kalau dia sudah melahirkan, dia belum terobati TB-nya, dia akan menularkan ke bayinya. Berarti bisa menularkan, Dok, ya. Oke. Resikonya lebih tinggi gitu daripada tidak diobati dari awal. Jadi sebaiknya lebih cepat lebih baik. Dan tidak ada efek samping untuk ibu hamil maupun menyusui. Oke, jadi memang karena selama ini kan untuk pengobatan biasa pada ibu hamil dan menyusui kita ekstra hati-hati, Dok, ya. Tapi untuk obat anti tuberkulosis sendiri justru harus diobati karena tidak ada efek samping bagi bayinya, Dok, ya. Justru kalau tidak diobati maka berbahaya, bisa menularkan, Dok, ya. Ini info yang sangat bagus. Takutnya nanti ada penderita TBC, Dok, ya, ibu hamil atau menyusui justru nggak mau minum obat, malah lebih bahaya. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak, Dok, tentang pengobatan obat tuberkulosis dengan obat anti tuberkulosis. Mungkin bisa disampaikan, Dok, edukasi mengenai
selain minum obat dok, apa saja yang bisa diperhatikan? Misalkan makanan yang harus dimakan, yang baiknya seperti apa, atau aktivitas fisik yang bagus untuk penderita tuberkulosis seperti apa dok? Sebelumnya edukasinya memang banyak sekali ya dok. Pertama kita harus menganjurkan untuk minum obat sesuai aturan, berapa lama, dengan kebutuhan pengawas minum obat itu harus. Kemudian kita memberikan edukasi ke pasien untuk makan makanan yang tinggi kalori dan juga tinggi protein. Juga untuk pengaturan waktu istirahat dan aktivitasnya itu harus seimbang, tidak boleh stres itu karena dia akan menghambat penyembuhannya. Kemudian juga harus rutin kontrol ke dokter. Kapan? Apakah 2 minggu sekali atau 1 bulan, itu harus rutin. Sebenarnya untuk diet, ada diet khusus untuk pasien TB ini sendiri. Yang pertama, jumlah energi yang sesuai untuk kondisi pasien untuk mencapai berat badan yang ideal, kemudian protein tinggi untuk mengganti sel-sel yang rusak dan mencapai kadar albumin darah yang normal, kemudian lemak yang cukup untuk mencapai 15-25% dari kebutuhan energi total, karbohidrat cukup, kemudian vitamin dan mineral yang cukup. Jadi ini juga berkaitan dengan gizi juga, itu yang penting dokter Gadisa. Oke, berarti selain minum obat tadi dok ya harus makanan yang tinggi kalori, tinggi protein karena membantu sistem imunnya untuk bekerja berarti dok ya. Berarti setiap ada pasien TBC, HATB harus sudah teredukasi dok ya, konsultasi juga mengenai masalah gizi. Tadi sempat Bu Dokter singgung tentang pengawas minum obat dok ya. Untuk di Lombok Timur sendiri apakah sudah jalan dok program pengawas minum obat dari puskesmas? Iya, alhamdulillah di Lombok Timur ini saya sangat mengapresiasi setiap petugas TB di masing-masing puskesmas karena beliau-beliau inilah akhirnya TB di Lombok Timur itu agak sedikit tidak tinggi sekarang, jadi pelaporan kita nomor 1 di NTB. Kemudian edukasinya sudah berjalan dengan pengawasan langsung oleh saya, kemudian Wasor, juga dengan Dinas Kesehatan terkait. Saya mengucapkan syukur Dinas Kesehatan Lombok Timur sudah bagus sekali untuk mengatasi program TB ini sendiri. Hal yang patut diapresiasi tentunya karena di Lombok Timur sendiri tadi untuk pengawas minum obat sudah jalan, kemudian pelaporannya juga bagus ya. Diharapkan tentunya dengan kerjasama ya antara Bu Dokter dengan para petugas kesehatan lainnya nih akan cepat menurunkan angka tuberkulosis, dan kita harus optimis tentunya, dan masyarakat juga tetap turut andil dengan cara aware ya terhadap diri sendiri. Jika memang ada gejala langsung ke fasilitas layanan kesehatan dan tetap harus minum obat sampai tuntas ya dok ya. Wah, kita apresiasi sekali pastinya untuk hal yang sudah dilakukan di Kabupaten Lombok Timur ini. Baik dok, tadi kita sudah singgung mengenai kriteria sembuh. Nah, apabila pasien sudah dikatakan sembuh kan dok ya oleh dokter, berarti kan pasien sudah berhenti minum obat anti tuberkulosis. Apakah bisa dok kemungkinan untuk kambuh lagi dok meskipun sudah dikatakan sembuh dan berhenti minum obat tuntas dok? Bisa saja terjadi karena mungkin sebelumnya ada kontak terdekatnya yang masih sakit TB yang tidak terdeteksi, tidak memeriksakan diri ke Fasiankes. Akhirnya si pasien yang sembuh ini dia daya tahan tubuhnya masih turun, ataupun dia masih punya komorbid yang tidak teratasi, itu bisa terkena dropletnya pas orang itu tersebut bisa kena kambuh lagi. Kemudian juga dari lingkungan sekitar, apakah lingkungannya dia lingkungan yang bekerjanya yang terlalu debu, panas, ataupun dia itu berkaitan dengan sistem imun itu sendiri bisa. Oke, baik dok. Berarti setelah sembuh juga sebenarnya jangan kaget jika dikatakan kambuh lagi. Berarti memang bisa kambuh dok ya. Tapi mungkin kemungkinannya nggak besar dok untuk kambuh lagi atau gimana? Kemungkinannya bisa besar karena memang seseorang itu kalau kena droplet itu sebenarnya memang langsung dia terinfeksi tapi tidak bergejala. Ya, kita mengobati yang bergejala. Oke, jadi kemungkinan kambuhnya juga bisa terjadi dok ya. Baik. Untuk pencegahan sendiri dok, kalau di COVID ada vaksin dok ya. Kalau untuk tuberkulosis sendiri dok, apakah ada vaksin khususnya nggak dok? Jadi kalau pencegahannya memang paling utama memang protokol kesehatan, memang yang cuci tangan sebelum menyentuh orang, jauhi kerumunan. Memang itu betul untuk TB sendiri itu memang bagus. Pakai masker, jaga jarak. Kemudian juga vaksin BCG dari bayi itu kita berikan untuk mencegah
mencegah penyakit TB yang lebih berat, belum tentu dia mencegah TB juga sih. Itu mencegah TB yang lebih Parah berat. dok ya. Oke. Kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, aktivitas cukup, jangan stres itu. Untuk orang-orang zaman sekarang kan karena tingkat kesetresan tinggi, jadinya makanannya tidak sehat gitu, dok ya. Iya, lingkungan juga merokok dan lain sebagainya itu. Iya, agak susah dok ya hidup di zaman sekarang. Banyak makanan tidak sehat, banyak kaum rebahan, kaum Iya, milenial, jadi beresiko juga. Oke, berarti ada dok ya tadi kalau COVID ada vaksinnya, tuberkulosis juga ada vaksin BCG. Mungkin orang-orang belum tahu ya fungsinya vaksin BCG. Memang bisa terkena tapi nggak parah dok ya kalau sudah vaksin. Jadi buat ibu-ibu yang ada di rumah jangan lupa anaknya untuk divaksin BCG ya, jangan lupa, jadi jangan sampai nggak vaksin gitu. Segera ke posyandu terdekat. Nah ini dok, misalkan dok kita tinggal serumah dok dengan pengidap tuberkulosa, apa dok yang bisa kita lakukan mungkin untuk pencegahan penularan gitu dok kalau di rumah? Memang untuk satu rumah ini memang sudah harus punya isolasi khusus tersendiri ya. Tetap seperti COVID juga, dia untuk memang fase awal intensif pengobatan itu dia harus disendirikan ruangannya karena dia masih mengeluarkan droplet kuman aktif. Kemudian ventilasi di rumah tersebut harus dibuka karena untuk memasukkan cahaya matahari untuk bertujuan untuk mengurangi berusaha menurunkan bakterinya untuk mempercepat penyembuhan karena kuman TB itu suka pada tempat yang lembab atau tidak ada cahaya matahari. Kemudian yaitu kita harus menjaga jarak, protokol kesehatan, cuci tangan dan lain sebagainya. Memang tidak bisa menularkan untuk piring, gelas itu tidak bisa, tapi kan kalau kita pasien tersebut misalkan anggota keluarganya yang positif itu dia batuk-batuk, kita cuci-cuci kita sendiri bisa tiba-tiba ngupil gitu atau apa itu kan bisa terkena. Jadi memang tetap harus jaga waspada begitu. Tapi untuk yang misalnya tinggal serumah, apakah bahkan tadi beresiko dok ya, apakah kita akan lakukan screening TB dok meskipun tidak ada gejala atau gimana dok? Sebaiknya harus, karena ini memang untuk mencegah adanya laten TB. Jadi laten TB itu adalah memang dia terinfeksi TB tapi dia tidak menimbulkan gejala dan bukan kasus TB, tidak menularkan. Tetapi 1 dari 10 dari laten TB ini akan menyebabkan terjadi infeksi TB, itu yang akan menularkan dan akan terjadi penyakit TB nanti. Oke, baik dok. Jadi memang untuk yang tinggal di rumah harus lebih aware ya, tetap menerapkan protokol kesehatan, ventilasi dibuka dan screening ya, harus proaktif untuk memeriksakan diri dok ya. Tapi jangan sampai kita menjauhi pasien juga, karena itu kan nanti daya tahan tubuhnya drop lagi karena stres. Jadi jangan ada stigma yang muncul ya yang setelah jelek. Podcast ini tetap harus bersama, tetap prokes tapi jangan dijauhi seperti itu dok ya, karena kan pasien TB ya tetap harus kita kawal gitu, seperti itu. Baik sahabat sehat, tadi nggak berasa dok ya, tadi kita sudah bahas banyak mulai dari penyakit TB seperti apa, tanda dan gejala, kemudian juga pengobatan dan lain sebagainya. Sepertinya di sosial media kita dok sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul. Sebelum kita lanjut dok ya, kita ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu sahabat sehat, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita lihat dulu video edukasi yang satu berikut ini.
Baik sahabat sehat, kita kembali lagi di acara podcast Ngopi Sehat, ngobrol pintar tentang kesehatan. Nah, di meja saya sekarang sudah ada beberapa pertanyaan ya dari sahabat sehat kalian yang ada di rumah. Kita langsung aja nih dok ya. Pertanyaan pertama dari user Nura 14601 dok. Pertanyaannya, apakah penyakit TB bisa disembuhkan secara total atau permanen dok? Dan kalau bisa, biasanya berapa lama jangka penyembuhannya dok? Ini tadi sebenarnya sudah kita bahas di awal ya. Kita bisa memberikan pengobatan secara total, tentu bisa. Tapi tergantung dari apakah ada komorbiditas di pasien tersebut atau sistem imunnya bagus. Karena nanti akan tadi seperti 3, yaitu sembuh tanpa sekar atau psikiatrik atau sembuh sama sekali. Itu tergantung tadi akhir pengobatannya. Makanya harus evaluasi tiap kontrol rutin, harus kita evaluasi baik ronsen ataupun dia dari gejalanya ataupun dari pemeriksaan bakteriologisnya itu. Jadi saya jawab mungkin bisa, mungkin enggak. Bisa dok ya. Untuk berapa lama jangka penyembuhannya berarti berbeda-beda dok ya tiap orang mungkin. Iya. Kalau untuk TB paru sendiri ya memang 6 bulan. 6 bulan dok ya. Kalau TB ekstra paru bisa lebih dari 6 bulan, tergantung dari organ. Oke, baik. Sudah menjawab ya ini dari pertanyaan dari user Nura ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dok, dari user internship.selam. Ketika pasien TB on OAT dok terinfeksi COVID, nah ini kan lagi pandemi dok ya. Ketika pasien TB on OAT terinfeksi COVID-19, strategi penata laksanaannya bagaimana dok? Strategi penata laksanaannya tetap lanjutkan OAT sambil kita obati COVID-nya. Untuk COVID yang strain sekarang variannya Omicron, jadi dia lebih bergejala ringan sedang, jadi cepat disembuhkan. Justru kita fokusnya ke TB-nya yang harus kita sembuhkan juga dengan jangka pengobatan yang lebih lama, itu yang harus kita fokus juga. Untuk pemberian vaksinnya juga kita harus perhitungkan, karena kalau dia masih TB di awal, dia tidak bisa langsung diberikan vaksin, jadi harus menunggu minimal 2 minggu pengobatan, 1 bulan pengobatan baru bisa divaksin. Pengobatan OAT maksudnya. Oke, baik, sudah menjawab ya. Untuk pertanyaan ketiga dari user Hendry Wira, apakah ada ciri khas pola nafas pada pasien tuberkulosis? Ciri khas pola nafas ini tergantung dari gejalanya dok. Kalau dia gejalanya hanya batuk aja, itu tidak ada ciri khasnya. Kecuali dia ada komplikasi ke pneumotora, efusi, kemudian dia ada infeksi sekunder, itu bisa terjadi juga. Kemudian di usianya dia usia pertengahan atau usia muda, usia tua itu berbeda. Jadi mungkin saja bisa terjadi pola pernapasan yang berbeda-beda antara satu pasien dengan yang lain. Berarti bisa terjadi ya dok ya, pola pernapasan yang berbeda-beda. Bisa. Baik, sudah menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dok dari user Dewi Hurliantina. Ini mungkin tadi sudah kita jelaskan dok ya, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi, takutnya ada yang skip tadi nontonnya dok pas awal. Berapa lama pengobatan untuk penderita tuberkulosis dok, dan efek samping pengobatannya apa aja dok? Jadi untuk berapa lamanya, ini OAT namanya, obat anti tuberkulosis ini dibagi 2 lini, yaitu lini pertama yaitu TB yang sensitif rifampicin, kita berikan selama 6 bulan. Jadi tergantung, kalau dia kasus baru, dia fase awalnya memang 2 bulan, fase lanjutannya yang 3 minggu 3 kali seminggu. Kalau dia kasus kambuh atau relapse tapi rifampicin-nya masih sensitif, itu dosis lanjutannya dosis harian. Kalau OAT lini kedua baru yang TB resisten, jadi dia bisa memakan waktu 9 sampai 11 bulan atau bisa sampai 23 bulan. Jadi tergantung dari dia resistennya apa obatnya, pemberiannya begitu. Untuk efek sampingnya sendiri dok? Efek sampingnya banyak tadinya, bisa menimbulkan mual muntah, kemudian gatal, kemudian ikerik, mata kuning, kemudian nyeri otot, nyeri sendi, itu kerabunan, itu kelainan ginjal, kelainan lever, itu harus kita evaluasi dulu sebelum pengobatan, makanya oleh karena itu mencegahnya. Baik, sudah terjawab dok ya untuk pengobatan berapa lama dan efek sampingnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari user Lia Agustina dok.
jika pasien asma bronkitis dok, Mm-mm. apakah beresiko mengalami tuberkulosa atau tidak dok? Sangat beresiko ya, karena ini kan berkaitan dengan daya tahan tubuhnya ya. Jadi setahu saya kalau asma bronkial itu memang sensitif terhadap alergen ya. Jadi kalau dia alergennya kambuh, dia batuk-batuk, dia membuka masker di area umum, terus di sampingnya dia sedang batuk itu ada orang yang BTA-nya positif kok mengandung kuman, dia bicara dengan orang itu bisa terkena itu juga. Terus dia memang Beresiko dok tinggi, ya untuk terkena beresiko penyakit tinggi. tuberkulosa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dok dari user Kidu Yudi, apakah ada akibat jika penderita tuberkulosa tidak minum obat secara teratur, dan kapan penderita TB dinyatakan benar-benar sembuh dok? Apakah ada penderita? Apakah ada apa akibat dok jika penderita TB tidak minum obat secara teratur dok? Ada. Dia bisa menimbulkan kebal obat, nanti resiko kambuh lagi yang lebih parah, bisa juga sampai menimbulkan kematian gitu. Oke, berarti memang tadi udah disebutkan juga dok ya, Di awal sudah kita banyak- jelaskan. banyak efeknya. Kemudian kapan dok penderita tuberkulosa itu bisa dinyatakan benar-benar sembuh dok? Jika pada evaluasi terakhir baik pemeriksaan patologis BTA-nya sudah negatif, tidak ada gejala, maupun apabila bisa diperiksakan ronsen sudah membaik dari awal pengobatan, itu kita nyatakan sembuh. Kalau tidak ada ketahuan hasil BTA ataupun ronsennya, tetapi tidak ada gejala, itu kita nyatakan sudah lengkap pengobatannya. Oke, begitu. berarti tetap yang menentukan sembuh atau tidak Evaluasi. adalah dokter dok ya, berdasarkan dokter. hasil evaluasi. Baik dok, ini pertanyaan terakhir dok ya, dari user Sri Fitrianti. Bagaimana kalau kita suka minum kopi dok? Apakah resikonya bisa menyebabkan penyakit TBC dok? Sebenarnya ada literatur yang pernah saya baca, itu memang kopi itu justru dia mempertebal daya imun ya. Tapi kalau dia misalkan minum kopinya misalkan di kafe yang rame, yang nggak ada maskernya, terus tiba-tiba satu orang di situ batuk, nah kita terhirup, ya itu yang risiko. Sebenarnya Oke. untuk kopi sendiri kalau minum di rumah aja nggak fine-fine aja sih, Fine-fine selama aja ya, jadi nggak masih bisa untuk berlebihan, tadi iya. mungkin jumlah kopinya juga dok ya, kalau terlalu banyak mungkin nanti justru penyakit lain yang muncul, bukan Iya. penyakit TBC dok ya. Oke, jadi beresiko juga ya dok ya untuk minum kopi tadi, kalau misalkan mungkin minumnya di luar Iya, ya, di lebih luar. gampang tertular seperti itu. Baik dok, ini pertanyaan kita udah habis dok ya. Nanti Oke. untuk penanya yang terpilih nanti akan mendapatkan door prize, nanti akan dihubungi oleh tim ya. Baik dok, tadi kita sudah bahas banyak dok ya dari awal tentang penyakit TBC, pencegahan, kemudian juga pengobatan. Gak terasa dok ya, ternyata Iya, kita udah terasa. sampai di ujung acara. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup dok, mungkin ini sebagai seorang dokter spesialis paru dok, pastinya kan menangani kasus tuberkulosis juga dok ya di rumah sakit. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dulu dok kepada sahabat sehat yang ada di rumah? Jangan khawatir, penyakit TB ini memang bukan kutukan atau memang bukan keturunan ya. Jika Anda memang menderita sedang batuk lebih dari 2 minggu, ada gejala seperti keringat malam, nafsu makan menurun, penurunan berat badan, itu segera periksakan diri Anda ke Fasiankes terdekat, puskesmas terdekat, karena memang deteksi awal itu lebih mempermudah pengobatan daripada terlambat. Kemudian bagi Anda yang punya kontak dengan pasien TB, juga jangan segan untuk berobat segera untuk ke Fasiankes terdekat, karena mendeteksi laten TB itu memang untuk mencegah untuk penyakit TB selanjutnya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, terima kasih dok ya, Iya. pesannya nih sebagai seorang dokter spesialis paru juga ya bersama-sama ya kita Bersama-sama. tanggulangi TB ini, karena bukan hanya menjadi tanggung jawab Bu Dokter saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Sesuai dengan tagline kita pada podcast yang hari ini, yaitu cegah penularan, kemudian temukan segera kasus, dan obati sampai tuntas. Baik sahabat sehat, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara.
Saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali lagi Bu Dokter terima kasih dok ya sudah hadir di siang hari ini. Mungkin nanti kita akan podcast lagi selanjutnya dengan tema yang lain. Baik sahabat sehat, saya beserta kru yang bertugas mengucapkan undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara podcast Ngopi Sehat selanjutnya. Salam sehat. Salam Tos TV, temukan obati sampai sampai sembuh. sembuh. Tos TV dok ya. Terima kasih.